Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore buat saudara Amahi dan Suahuku dan sekitarnya. Yang beta hormati dan beta banggakan Pak Hendrik Lewerisa yang hari ini didampingi oleh belahan jiwa Ibu Baby, yang insya Allah kalau kita semua bersepakat tanggal 27 akan keluar sebagai pemenang. Setuju? Calon wakil gubernur Putra Seram Timur Bung Abdullah Fanat yang gagah perkasa. Dua calon ini hari ini didampingi oleh seorang senior kita, birokrat unggul, pernah menduduki semua jabatan di kantor gubernur dan berakhir sebagai gubernur Maluku, Bapak Insinyur Said Assagaf. Dan teman-teman pimpinan partai dan teman-teman tim yang mendampingi Pak Hendrik, Bapak Raja Negeri Amahi, Bapak Raja Negeri Suahuku, dan tua-tua adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang sungguh beta hormati. Tanah ini akan menjadi saksi lahirnya seorang putra Seram sebagai pucuk pimpinan di Provinsi Maluku, yang akan mendampingi seorang putra Lease memimpin Maluku 5 tahun ke depan. Kalau tanah ini merestuinya, merestui ke saya. Alhamdulillah. Beta yang akan bicara visi misi. Beta hari ini pada Bapak Ibu semua, katong cinta Maluku, katong sayang Maluku, dan katong mau sama-sama mengeluarkan Maluku dari keterpurukan. Karena itulah hari ini Pak Bib juga mau turun gunung. Beta sudah di Jakarta, beta juga mau turun gunung. Perhelatan 5 tahun adalah hal yang sudah digambarkan dalam undang-undang. Setiap 5 tahun kepemimpinan provinsi harus dievaluasi oleh rakyat, dan kemudian 5 tahun ke depan diberikan mandat baru oleh rakyat. Apabila pemimpin yang lama itu kerjanya benar, maka dia akan diberikan mandat ulang lagi lewat pilkada untuk memimpin 5 tahun ke depan. Tadi Pak Kace, sahabat saya, datang dulu di KNPI di Maluku Tengah. Waktu itu masih kerusuhan-kerusuhan katong yang menggerakkan teman-teman pemuda. Beta malu kepada Pak Kace, karena Pak Kace bilang orang datang di Tanah Seram ini tertipu-tipu saja ketika mau jadi pemimpin. Beta harus akui, beta bagian dari 5 tahun lalu orang yang datang tipu-tipu di tanah ini. Untuk itu, di hadapan buat saudara semua, beta minta maaf bahwa kemudian 5 tahun lalu katong salah. Ya berarti 5 tahun akan datang katong harus perbaiki. Ada pepatah tua bilang begini, jangan kau sesali masa lalumu, tapi mari kau rencanakan masa depanmu. Dan masa depan itu ada di Pak Hendrik dan Pak Abdullah Fanat. 5 tahun lalu antua ini beta pun teman, dan hari ini kata dua bergabung permenangkan Pak Hendrik dan Pak Abdullah. Tapi antua semua maafkan beta. Sudah. Lama itu. Teman-teman semua, untuk menjadi pemimpin di Maluku itu, kalau menurut beta ada 3 syarat. Yang pertama, dia harus cerdas. Yang kedua, dia harus mempunyai
jejak kepemimpinan yang mumpuni dan baik. Yang ketiga, dia harus punya jaringan yang juga mumpuni. Kenapa dia harus cerdas? Bendera di belakang. Karena kalau kecerdasan ada pada dirinya, maka dia akan mengetahui apa kesusahan rakyatnya, lalu kemudian mencari jalan keluarnya dan mengeksekusinya dan mengeluarkan rakyat itu dari keterpurukan dan kemiskinan. Beberapa hari lalu Ketong akan nonton debat kandidat tanggal 23 kalau nggak salah. Tapi beberapa minggu lalu Ketong sudah nonton debat kandidat. Debat kandidat dibuat oleh KPU untuk menjadi showroom, menjadi alat pajangan kepada rakyat di Maluku bahwa kepemimpinan 5 tahun ke depan akan dipimpin oleh orang-orang yang berkontestasi. Dan hari itu ada 3 calon yang dipresentasikan oleh KPU untuk berdebat dan menyampaikan isi kepalanya kepada rakyat Maluku bahwa dia mau bikin apa dan dia akan bikin apa. Ketong lihat dengan mata telanjang di televisi kalau ada yang sedang datang, dan nanti tanggal 23 dong nonton lagi. Beta harus jujur, bukan karena beta dukung Hendrik Lewerisa, tapi kecerdasan itu ada di 2 orang ini. Betul Keseng? Betul. Pak Hendrik dalam menyampaikan visi misinya begitu baik, begitu terstruktur, begitu tahu momennya dan lancar jaya. Pak Abdullah Fanat dalam memberikan dukungan terhadap Pak Hendrik juga baik adanya, karena yang satu ini adalah mantan anggota DPR RI, yang satu adalah mantan bupati 2 periode. 2 tokoh, yang satu sudah menguasai legislatif, punya pengalaman legislatif, yang satu anak seram, punya pengalaman eksekutif. 2 kombinasi ini yang insya Allah kita butuhkan untuk mengeluarkan Maluku dari keterpurukan saat ini. Jadi kalau kita bilang syarat pertama adalah pilihan cerdas, maka pilihan tidak lain harus ke Pak Hendrik dan Pak Abdullah Fanat. Setuju ke saya? Laula beda! Laula beda! Laula beda! No suapan. Itu yang pertama. Jadi kita sepakat ya? Tanggal 27 pilihan cerdas, yaitu nomor 3. Yang kedua, punya rekam kepemimpinan yang baik. Ini penting. SBT maju karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melahirkan pemimpin baru. Sekali lagi kita bilang, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melahirkan pemimpin baru, bukan pemimpin yang melahirkan kemiskinan baru. Tadi Pak Kace dengan bangganya menyatakan bahwa hari ini dia Putra Seram menjadi ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, dan itu dilahirkan oleh saudara Hendrik Lewerisa lewat kepemimpinan dia di Partai Gerindra. Dia melahirkan seorang Putra Seram, Ali, untuk menjadi anggota DPR RI 5 tahun akan datang. 2 Putra Seram muncul dari kandungan Hendrik Lewerisa. Lalu kurang apa lagi dong, masih mau pilih yang lain? Yang lain. Bungkus jadi nomor 3 tuh. Bungkus jadi SBT. Jadi itu prinsip-prinsip kepemimpinan. Nanti beta di SBT hari-hari itu. Karena waktu terbatas beta potong-potong. Batu jangan terlalu lama lah. Di baliho ini, dong lihat di baliho ini ada 2 laki-laki onosol ini. Yang satu pakai kumis, yang tahu kok satu pakai congko. Tapi ada gambar orang baru di atasnya. Siapa dia? Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga menjadi Presiden Republik Indonesia 5 tahun ke depan. Tangan dan pulpen Pak Prabowo Subianto lah yang menandatangani rekomendasi buat Pak Hendrik Lewerisa dan Pak Abdullah Fanat untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur.
Dong sudah sinyal. Beta mau bilang berdong, apakah Pak Prabowo tanda tangan begitu saja lalu buang akan? Tidak mungkin. Pak Prabowo Subianto Di hadapan setelah kota tanda tangan akan menjaganya, akan memeliharanya. Karena itu tanggung jawab moral menugaskan 2 putra terbaik Maluku untuk membenahi Maluku 5 tahun ke depan. Ini yang beta bilang, syarat ketiga adalah punya jaringan. Katong butuh sentuhan serius pemerintah pusat. Karena selama ini program-program nasional kita tidak satu pun yang jalan. Blok Masela, Lambung Ikan Nasional, terakhir proyek yang sudah di depan mata dibatalkan oleh pemerintah pusat. Insya Allah 5 tahun ke depan dengan tangan dingin 2 putra ini, Pak Prabowo akan tetap melihat Maluku sebagai skala prioritas. Jadi mari kita bikin sejarah. Sejarah yang pertama, kita jadikan Putra Seram sebagai wakil gubernur pertama dalam sejarah Provinsi Maluku. Dan beta kira itu saja yang kita bisa sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.